Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Putri Lestari dengan NPM C1C021053. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja, completing the account cycle. Nah, completing the account cycle. Setelah perusahaan menyusun laporan keuangan, selanjutnya perusahaan membuat jurnal penutup pada setiap akhir periode. Nah, dalam completing the account cycle ini, yang pertama ada kertas kerja atau worksheet, yang kedua langkah-langkah dalam proses pencatatan worksheet, yang ketiga ada jurnal penutup, yang keempat jurnal koreksi, dan yang kelima itu jurnal kembali. Nah, kita masuk ke yang nomor 1 dulu, yaitu kertas kerja. Nah, kertas kerja itu adalah suatu kertas yang terdiri dari banyak kolom yang digunakan untuk menyusun atau menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari 12 kolom. Nah, kolomnya tuh, worksheet kolom tuh terdiri dari 12 kolom kan. Kolom-kolomnya itu dibuat dengan 3 kolom, trial balance, adjust dan adjusted trial balance, 4 kolom trial balance, adjusted income statement, dan statement of financial position, dan 5 kolom trial balance, adjusted trial balance, income statement, dan statement of financial position. Nah, kemudian tuh selisih jumlah akan diletakkan di kolom DR atau CR yang lebih kecil. Nah, jadinya tuh diperoleh laba bersih atau net income. Selanjutnya tuh income statement tuh menuju atau sama dengan DR. Nah, statement of financial position tuh sama dengan CR. Nah, yang harus dipersiapkan untuk membuat kertas kerja itu adalah income statement, retained earnings, statement of financial position. Jadi, jika kita ingin membuat kertas kerja tuh, maka tiga poin ini nih harus dipersiapkan. Kalau tidak ada 3 poin ini, kita tidak akan bisa membuat kertas kerja. Nah, yang kedua itu kan langkah-langkah dalam proses pencatatan kertas kerja. Nah, yang pertama tuh kita masukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di neraca saldo trial balance. Kemudian tuh masukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di zona penyesuaian atau adjustment entries. Nah, kemudian kita menjumlahkan nilai dalam kolom neraca saldo dan zona penyesuaian. Kemudian letakkan hasilnya di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian tuh pencatatan di kolom laba rugi atau income statement, pendapatan atau revenue, dan beban atau expense. Nah, dan terakhir tuh pencatatan di laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Aset sama dengan DR, liabilities dan equity sama dengan CR. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah jika kita ingin membuat kertas kerja. Nah, kemudian yang ketiga tuh ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup tuh adalah jurnal yang dibuat setiap akhir periode ketika perusahaan tuh menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal sehingga akun nominal ini akan satu nol. Nah, dalam jurnal penutup itu ada 2 jenis akun. Nah, yang pertama tuh akun nominal. Akun nominal tuh adalah akun yang terdapat pada laporan laba rugi serta dividen yang akan ditutup pada setiap akhir periode sehingga akan bersaldokan nol. Jadi itu setiap di ujung
periode tuh akun nominal tuh akan ditutup sehingga saldonya akan menjadi 0. Nah, sedangkan akun real tuh akun yang berada pada posisi keuangan setiap akhir periode itu dia tuh tidak akan ditutup sehingga tuh saldonya tuh akan menjadi saldo berikutnya di saldo akan menjadi saldo pada periode berikutnya. Jadi perbedaannya tuh akun nominal itu kan akan ditutup pada setiap akhir periode. Nah, sedangkan akun real itu tidak. Karena akun real itu akan dijadikan saldo pada periode berikutnya. Nah, yang keempat tuh jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksi itu kan dibuat ketika terjadi kesalahan catatan. Nah, maksudnya tuh, ketika perusahaan tuh salah mencatat, salah mencatatkan dalam dalam transaksi gitu, mencatat transaksi. Nah, jadi bisa dibuat tuh ketika terjadi kesalahan pencatatan dan kesalahan tersebut tuh disadari oleh perusahaan atau akuntan. Nah, maka akan dibuat laporan untuk menjadi benar kembali, tetapi yang dicatat itu atau yang dikoreksi itu bukan jurnal yang benarnya. Nah, itu di bagian jurnal penutup tadi tuh ada yang kurang. Nah, jurnal penutup tuh terdiri dari jurnal untuk menutup akun pendapatan. Nah, gimana tuh untuk kemudian yang kedua tuh ada jurnal untuk menutup akun-akun beban. Nah, kemudian tuh ada untuk menutup income summary, akun jika saldo pendapatan lebih kecil dibandingkan dari total beban. Nah, kemudian jurnal tuh untuk menutup akun dividen juga. Nah, itu tentang jurnal penutup, jurnal koreksi. Nah, yang terakhir tuh jurnal kembali. Nah, jurnal kembali tuh tidak terlalu diperlukan. Jadi media itu bersifat opsional kan. Nah, jurnal kembali itu dibuat pada awal periode berikutnya dan itu kan tadi bersifat opsional kan. Boleh dibuat atau tidak. Nah, sesuai dengan akun-akun yang diperlukan, tidaknya dibuat. Nah, akun yang dibalik adalah beberapa akun yang terdapat di zona penyesuaian. Nah, zona pembalik ini dibuat untuk memastikan konsistensi pencatatan entitas. Nah, jadi dia tuh kalau kita mau catat kalau tidak ya tidak. Nah itu kan. Pada completing the account cycle itu kan ada 5, yaitu kertas kerja, langkah dalam proses pencatatan worksheet, ada zona penutup, zona koreksi, dan zona kembali. Nah, jadi ini saja penjelasan dari saya tentang bab keempat. Maaf jika masih kurang dalam penjelasannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.